Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Apa kabar pendengar RRI Voice of Indonesia dan pendengar Radio Television Hong Kong? Saya Sekar dari Voice of Indonesia dan rekan saya Sam di Hong Kong. senang sekali bisa menyapa Anda dalam program Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Sam, apa kabar Sam? Baik Sekar, apa kabarnya juga? Sehat-sehat di Jakarta. Hari ini cerah, membuat hari ini juga menjadi cerah juga. Sam juga di mana saat ini di Hong Kong? Seperti apa? Saya di Hong Kong ini cuacanya tiba-tiba melonjak menjadi 27 derajat dan humid ya, humid, lembab ya. lembab betul. Jadi itu tembok-tembok menangis. Tembok-tembok menangis. Ini pendengar Voice of Indonesia yang penasaran dengan Sam jauh hari, karena kan Sam ini berbicara bahasa Indonesia lancar banget ya. Memang karena Sam ini orang Indonesia ya, diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong. Sudah berapa lama Sam ada di Hong Kong? Saya sudah 25 tahun di Hong Kong. 25 tahun di Hong Kong. Oke. Luar biasa ya. Dan memang sehari-hari atau memang sudah berkecimpung di dunia radio ya? Saya awalnya tuh sampai sekarang masih ada ya. Itu saya punya media namanya Berita Indonesia. Dan itu saya kolaborasi bersama Jawa Post. Ya, dan saya bikin surat kabar, ya saya cetak di Hong Kong untuk para pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Oke, dan ini karena memang jumlah WNI di Hong Kong kan sangat besar ya. Terakhir aja nih dari pemilu jumlahnya 165.800 orang per Desember 2023. Ini artinya memang WNI di sana ini memiliki peranan yang penting dari segi sosial, budaya dan juga ekonomi ya Sam ya? Betul, sangat banyak ya. Terutama pekerja migran Indonesia. Majority itu pekerja migran Indonesia. Sekarang terminologinya dipakainya PMI bukannya. PMI dulu kan ya, pekerja migran. BMI sampai TKW, dari TKW ke BMI terus sekarang PMI. Oke, jadi itulah kenapa bagi pendengar Voice of Indonesia dan juga Radio Television Hong Kong ini harus banget dengerin Halo Jakarta dan juga Halo Hong Kong, karena kita selain juga memutarkan lagu Indonesia terkini juga memberikan info-info yang seru-seru ya dari dua negara. Betul seperti itu ya? Betul, terutama saya di Hong Kong juga banyak event-event ya, untuk teman-teman semua atau pengunjung-pengunjung atau warga negara Indonesia yang mau kunjungi Hong Kong, ya nggak, banyak event ya nggak. Dan pemerintah Hong Kong itu selalu setiap bulan mengadakan event besar-besaran. Oh, oke. Ini sayang banget ya, kemarin pas saya berkunjung ke Hong Kong karena cuma sebentar, saya nggak tahu jadinya ada event apa yang di sana ya. Jadi untuk masyarakat Indonesia yang mau tahu mengenai event-event apa aja yang ada di Hong Kong, bisa dengerin Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Tapi kalau yang kangen sama Indonesia ataupun juga kangen sama Jakarta juga bisa dengerin siaran ini ya. Karena ada tadi ya, ada info-info terkini mengenai dua negara, kemudian juga ada lagu-lagu Indonesia terkini, apalagi kalau udah kangen, terutama kangen Jakarta. Nah ini bisa dengerin Voice of Indonesia, karena Jakarta selalu bikin kangen dan bikin jatuh cinta ya Sam, seperti lagu dari lagu dari Alvin Joe. Di Jakarta. Oh, ada Sekar di Jakarta. Yang bikin kangen enggak ya? Ya, atau bikin yang membagi-bagikan informasi yang paling penting. Dan ini
Kita mau yang kangen-kangen sama Jakarta, bisa dengerin dulu lagunya sambil menyimpan rasa kangen. Falling in Love in Jakarta dari Alvin Joe. Dan ini sebagai informasi, ini direkamnya juga di studio kami, Sam. Ini Sam kalau pengen tahu yang terkini nih di Indonesia, artis-artis pendatang baru ini termasuk juga akan kita putarkan ya di program kita selanjutnya. Alvin Uprising Joe, ya? Uprising. Salah satunya Alvin Joe ini, Falling in Love in Jakarta. Baru ku melihat indahmu Jakarta di tahun terakhirmu mencari ibu kota. Gedung tinggi, lampu kota bukan alasannya. Semua karena ada kehadiranmu cinta. Oh, percayalah itu jawabannya. No, I'm falling in love in Jakarta. Make me so falling in love in Jakarta. Membuatku tersipu, tak bisa berkata. I'm falling in love in Jakarta. I'm falling in love in Jakarta. I'm falling in love in Jakarta. Let's go, John. Kan tiba waktunya, oh, tak akan ada lagi selamat tinggal. Dan kan datang waktunya, oh, bukan lagi dua, melainkan satu. And we're already home. No, I'm falling in love in Jakarta. Make me so falling in love in Jakarta. Satu lagu tak cukup jelaskan dalamnya cintaku. I'm falling in love in Jakarta. I'm falling in love in Jakarta. I'm falling in love in Jakarta. Jika nanti banyak cobaan untuk cinta kita dan perasaanmu tak lagi sama, jangan menyerah, hadapi bersama. I won't let you go, and don't let me go. I'm falling, 'cause I'm falling in love in Jakarta. I'm falling in love in Jakarta. Hanya kau yang mampu buatku terkilah-kilah. 2023 aku 143. Oh, I'm falling in love in Jakarta. Thank you. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Masih bersama Sekar Sari di Jakarta dan di Hong Kong ada rekan saya. Saya Sam, balik lagi nih kita nih ya nggak? Sekar, Iya. mungkin ini pendengar-pendengar di Hong Kong ini ya pengen tahu nih Sekar bagaimana? Sekar sudah berapa lama di RRI Voice of Indonesia? Oh iya, ini senang banget ya bisa menyapa pendengar yang ada di Hong Kong. Ya, kenalan lagi ya, nama saya Sekar dan saya sudah siaran di Voice of Indonesia kurang lebih kalau di RRI sih sudah 14 tahun, Sam. Waduh, lama sekali. Lama ya. Iya, tapi awalnya juga dari reporter dulu kemudian ya bersiaran di Voice of Indonesia kurang lebih siarannya ya adalah 10 tahunan ya. Masih tetap Wow. lama ya. Wow. Hebat. Terima kasih. Saya harus banyak belajar ini sama Sekar nih ya nggak? Oh enggak dong. Nah ini tadi kan kita dengerin bareng-bareng ya Falling in Love in Jakarta, jadi kangen Jakarta gak sih Sam? Iya, kangen. Saya kangen terutama makannya. Makanannya. Tapi kalau Oh. menurut saya Sam, di Hong Kong itu kan semuanya serba ada ya, makanan Indonesia, restoran Indonesia. Dibandingkan dengan misalkan kita berkunjung ke negara-negara lain ya, di misalkan negara yang sesama Muslim lah ya gitu, Turki gitu misalkan ya. Kalau ke Hong Kong itu nggak pakai kangen makanan Indonesia karena rasanya sama kalau kata saya sih Sam. Di sini banyak makanan-makanan Indonesia dan Iya. restoran Indonesia. Warung-warung di sini banyak Iya. warung-warung, ya nggak. Tapi biar bagaimana, Tetap ya. Jakarta is Jakarta. Ya. Oh Jakarta is Jakarta. Iya. Dan Nggak apalagi bisa nggak nggak ada makanan yang bisa Indonesia nggak bisa menggantikan mereka ya. lain. Oh iya benar juga sih karena mindsetnya kan saya waktu itu sebagai pendatang yang berkunjung ke Hong Kong dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu ya karena Sam di sana gitu ya. Tapi Sam biasanya rasa rindu terhadap makanan itu selalu bertambah ketika di bulan Ramadan yang menjalankan ibadah puasa. Saya ngebayangin nih kalau yang mahasiswa di sana, diaspora, pekerja migran itu paling kerasa rindunya ketika bulan Ramadan karena suasananya tuh beda pasti ya. Sangat-sangat beda karena mereka bagaimana ya? Ada majikan yang memberikan, ada yang majikan tidak memberikan. Maksudnya Ya memberikan izin untuk Tidak berpuasa. mengizinkan mereka puasa karena mereka takut PMI-nya atau teman-teman semua nih jatuh sakit, nggak kuat istilahnya. Karena mereka puasa, kalau di Indonesia kan puasa jam berapa? Jam biasa lebih awal ya pulangnya ya, kalau nggak salah. Iya Karena betul perjalanan kalau untuk panjang, kerja ya. Iya kalau yang kerja ya. Jamnya Kalau juga di sini disesuaikan. takutnya tuh di sini tuh begitu. Mereka takutnya mereka nggak kuat karena nggak minum, nggak makan seharian ya nggak, berapa jam, 12 jam ya nggak. Nah itu jadi mereka agak khawatir. Tapi yang respect dengan komunitas Muslim ya nggak, mereka memberikan izin. Dan kebanyakan mereka memberikan izin ya nggak. Tapi mereka juga kerjanya juga ringan-ringan aja gitu ya nggak? Jadi Itu masih ada semacam kompensasi gitu ya yang diberikan ya. Betul. Oke, padahal di sana semakin banyak ini umat Muslim baik dari pekerja migran Indonesia ataupun juga dari negara-negara lainnya seperti Pakistan, Malaysia, Filipina, Arab, Afrika kan juga banyak ya di sana ya. Sangat banyak di sini. Oh. Ya, sangat banyak. Dan di sini juga di daerah Tsim Sha Tsui sama di Wan Chai itu ada masjid Tsim Sha Tsui sama masjid Wan Chai. Ya, enggak? Dan itu banyak komunitas-komunitas dari Afrika, kayak Sekar bilang dari Saudi Arab, ya enggak, Filipina, dan orang Chinese Hong Kong Muslimnya pun ada di sini. Chinese Hong Kong Muslim ya banyak juga. Oh banyak. Oh. Malah kita bisa kalau di Wan Chai kita ada namanya dimsum Iya. halal, dimsum halal made by Chinese Muslim in Hong Kong. Sayang banget nih saya belum nyobain dimsum halal yang ada makanya- di deket dengan masjid apa Sam? Adanya di Masjid Wan Chai, Oh di lantai Masjid 5. Wan Chai. Oke. Tapi yang saya dengar kalau untuk salah satu pusat untuk mempelajari agama Islam dan juga masjid itu di Kowloon. Di Kowloon ada juga sekolah
Muslim, Mm-mm. Qasim namanya, Qasim Muslim School Mm-mm. di Taiwan kalau nggak salah. Mm-mm. Saya juga harus perlu konfirmasi lagi di Qasim Tut, Mm-mm. namanya Qasim Tut Muslim School Mm-mm. in Taiwan. Nah, itu ada banyak ternyata. Mm-mm. Jadi Chinese yang belajar Muslim ya nggak, dan juga dari negara-negara lain juga ya Mm-mm. ada. Mm-mm. Oke. Dan anak-anak Indonesia, teman-teman Indonesia tuh kalau hari Minggu dipakai untuk mereka pengajian ya nggak, atau mendatangkan ustadz ya nggak, ada perkumpulan segala macam. Hmm. Oh, jadi apakah karena masyarakat Indonesia juga di sana banyak gitu ya? Apakah mereka juga memberikan pengaruh terhadap budaya Muslim yang ada di sana? Misalkan ada tiba-tiba pasar kaget seperti yang ada di sini kan? Kalau di sini nih suka tiba-tiba ada pasar kaget gitu ya. Tapi rata-rata memang terpengaruh dengan tradisi-tradisi yang ada di berbagai daerah sih. Masih seperti itu ya. Misalkan berkunjung ziarah ke makam-makam orang tua, masih belum banyak yang berubah. Tapi di sana ada tradisi-tradisi unik juga nggak sih Sam ketika Ramadan? Kalau di komunitas Muslim nggak ada ya, Nggak ada. kecuali pasar kaget juga nggak ada. Pasar kaget juga nggak ada ya. Ada tenda Pasar kaget. takjil gitu? Oh nggak ada tenda takjil. Ada juga tenda kaget yang di Victoria Park. Itu banyak tenda-tenda disewain. Jangan-jangan yang jualan juga PMI kita? Betul, Oh. PMI kita juga yang jualan. Itu sangat menarik ya hari Minggu, ya, terutama untuk teman-teman semua yang PMI kita yang berada di Hong Kong, ya nggak, itu tenda kaget, ya nggak, dagang kaget, ya nggak, Tapi macam-macam. nggak hanya ketika Ramadan, tapi memang setiap minggu ada si Setiap tenda-tenda minggu, kaget itu. betul. Tapi kalau musim puasa, mereka juga menghormatinya dengan tidak jualan. Tapi kalau nyari kolak di mana Sam? Kalau di Hong Kong? Jualannya mungkin jam 5 pada baru buka tenda, ya nggak, buka kompor, ya nggak, mereka pakai kresek-kresekan gitu, di dalamnya tuh kompor, panci kompor. Karena dilarang ya di sana sebetulnya ya. Betul, dilarang. Oke, seru ya. Tapi walaupun ada yang dilarang oleh majikan, kemudian juga untuk beribadah juga dapat izin nggak sih untuk misalkan sholat raweh dan lain sebagainya gitu? Ada itu KJRI yang mengadakannya, ya nggak, sholat raweh, sholat Id, ya nanti diumumkan tanggalnya berapa segala macam dan di mana. Biasanya mereka ada beberapa lokasi ya, di Victoria Park, di Yuen Long, terus di Tsim Sha Tsui, di masjid-masjid. Di sini kan ada beberapa masjid, jadinya mereka juga adakan sholat Id bareng gitu. Adakan sholat Id juga ya? Ya, jadi ya lumayan istilahnya kegiatannya tuh, dan mereka tuh kalau hari raya habis sholat Id aja. Wah, pada ini dah, istilahnya pakai bajunya keren-keren semuanya. Cantik-cantik. Cantik-cantik ya. Iya, Sehari-harinya juga betul. tetap cantik-cantik ya. Iya. Oke. Dan juga kadang-kadang juga ada turis ya, dari Indonesia. Ya. Ya, turis-turis yang mau istilahnya berkegiatan tuh datang ke sini, mungkin ikut bisa ke KJRI. Jadi kayaknya KJRI itu ada open house setiap kali untuk buka puasa. Ada hari-harinya di KJRI dan itu disediakan kolak, ya nggak, kolak pisang, kolak ubi. Oke, jadi sebetulnya keberagaman yang ada di sana, kemudian juga toleransi umat beragama di Hong Kong itu cukup tinggi ya, terutama di bulan Ramadan ya. Betul. Oke. Betul. Nah, ini bagi para WNI kita yang ada di Hong Kong yang mungkin ingin menyapa teman-temannya, yang ingin berkirim-kirim pesan, itu juga bisa melalui program ini ya, melalui program Halo Jakarta, Halo Hong Kong, benar nggak sih Sam?
Mereka bisa send greetings ya, Mm-mm. atau mau kirim salam kepada teman-temannya, atau mungkin saya nggak tahu ini RRI Voice of Indonesia itu bisa didengar di Surabaya atau di Malang, di kantong-kantong PMI. Kalau bisa itu mereka bisa kirim salam untuk kepada saudaranya atau ibunya atau bapaknya atau suaminya atau anaknya di kampung-kampung. Boleh, jadi bukan hanya WNI yang di Hong Kong aja yang mau kirim-kirim salam, mau kirim-kirim pantun gitu, barangkali ya, atau mau apapun boleh ya. Nanti akan disampaikan melalui program ini. Ini boleh dikirimnya ke mana? Ke emailnya Sam? Ini kalau untuk surat ya Mhm. bisa kirim surat ya teman-teman semua, atau ke mailing address ya 30 ya 30 Broadcast Drive ya, Broadcast Drive ya, Kowloon, Hong Kong SAR ya. Attention, Pu Tung Hua Channel ya, Pu Tung Hua Channel, dalam kurung Halo Jakarta, Hello Hong Kong ya. Atau bisa ke email. Kalau teman-teman semua yang bisa akses ke email ya, bisa dikirim ke email am621@rthk.hk ya. Saya ulang ya, am621 ya, @-nya tuh A dilingkarin ya, @-nya rthk.hk ya, itu email address-nya Oke. ya. Kalau mau kirim salam, macam-macam foto Mau ya, kirim foto atau boleh? kirim foto Oke. atau Jadi screenshot screenshot. kita udah bawa ya. Apalagi ini kan kalau pekerja migran itu kalau lagi kumpul-kumpul kan sering banget selfie-selfie ya. Karena kegiatannya kan banyak banget yang apalagi di Victoria Park ya. Mulai dari silat itu ada ya, kemudian juga musik Betul. dan lain sebagainya. Boleh juga kalau komunitas kalian ingin bukan ingin diliput ya, kalau ingin diliput nanti saya yang harus ke sana ya. Ingin menunjukkan foto-fotonya itu boleh juga dikirim ke email yang tadi Sam sampaikan ya di am621 @rthk. rthk.hk seperti itu Betul. ya kalau untuk yang pendengar yang ada di Indonesia maupun juga ada di Hong Kong. Jadi memang Indonesia dengan segala macam keberagamannya, kemudian juga keunikannya, termasuk ke warna-warni dari masyarakatnya sendiri, ini memang selalu dirindukan. Seperti lagu dari Andin yang judulnya Warna-Warni. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, masih bersama Sam. Dan saya Sekar. Sam, tadi kita udah ngobrolin soal Ramadan di sana. Tapi kalau menurut saya ya, kalau lagi mau berkunjung ke Hong Kong tuh enaknya nggak, ya kalau untuk wisata kuliner mungkin nggak ketika Ramadan ya. Tapi kecuali memang di sana ada satu event menarik yang harus banget dikunjungin gitu. Ini kita di sini ada mega event ya, bisa diakses ke mega event ketika di Google mega event in Hong Kong. Ya, itu salah satunya Jindrung Centennial Memorial, ya, itu sculptured by Ren Zhe, ya, to a path to glory, ya, itu menarik juga ya. Terus ada beberapa lagi dah, itu sculpture-nya. Kebanyakan di Hong Kong tuh art ya, banyak art sekali. Oh. Dan juga bisa banyak event-event di Tsim Sha Tsui, ya, Avenue of Star kalau nggak salah, itu banyak event di situ. Juga bisa diakses lewat mega, ketik aja mega event in Hong Kong. Oh, jadi ketika ketik di mega event in Hong Kong, itu di situ ada berbagai festival-festival yang mungkin kalau di Indonesia kan kita yang salah satu festival unggulan yang berskala internasional itu kan ada Java Jazz Festival.
gitu ya. Saya pernah berkunjung ke Java Jazz Festival. Belum pernah. Belum pernah. Saya pernah ya. dengar Java Iya. Jazz, saya belum pernah kunjungi. Iya, pasti pernah di dengar. kafe-kafe ya kebanyakan ya. Oh enggak, Java Jazz Festival ini benar-benar eventnya tuh gede banget, diselenggarakannya itu di salah satu venue yang terbesar di Jakarta. GBK. Bukan, saya lupa yang di yang di ini ya, yang biasanya jadi penyelenggaraan yang ulang tahun Jakarta itu juga ya. Nih tiba-tiba nggak dapat ya namanya nih ya. Di JI Expo. Nah itu kan gede banget ya. Jadi di sana ada berbagai pertunjukan dari jazz mancanegara. Kalau untuk tahun 2024 ini ada dari yang ya ada Caleb Jace, kemudian ada juga Stephen Sanchez dan lain-lain sebagainya. Tapi itu acaranya memang besar banget, Sam. Nah ini digelarnya masih lama sih, di bulan Mei. Ini salah satu festival untuk unggulannya yang ada di Indonesia nih, salah satunya adalah Java Jazz Festival. Saya juga ke sana udah lama banget, kayaknya mungkin 10 tahun yang lalu ya, karena ini sudah di tahun penyelenggaraannya yang ke-19 kali sih. Wow, hebat sekali. Tapi pokoknya kalau teman-teman semua atau yang mau kunjungin Hong Kong, have to try the Hong Kong food. Hong Kong in food. Hong Kong. Apa tuh? Ya dimsum, terutama dimsum. Kalau yang halal ya pasti ada di Masjid Wan Chai. There are other street food that's available, atau Hong Kong milk tea, cha chan teng. Cha chan teng is Hong Kong cafe, small cafe. Cha chan teng, they call it cha chan teng. So it's very famous. Oke, jadi itu tadi rekomendasi dari Sam, dan juga kalau mau datang dipas-pasin ya sama event-event yang ada di sana, karena sayang banget eventnya juga nggak kalah keren dari event-event yang ada di sini. Apalagi tadi banyak yang art juga ya, kebanyakan di sana ya. Jadi dapatnya banyak ketika datang ke Hong Kong gitu ya, nggak cuma ke Disneyland barangkali ya, tapi bisa lihat dulu, dipasin jadwalnya dengan yang ada di Mega Event in Hong Kong. In Hong Kong, oke. Sam, nggak kerasa ya kita ngobrol tuh udah cepat sekali waktunya ya. Cepat sekali waktunya berlalu ya. Tapi jangan khawatir, pendengar RRI Voice of Indonesia dan juga pendengar Radio Television Hong Kong, karena perbincangan kita nggak hanya selesai sampai di sini, tapi kita akan terus bertemu setiap minggunya ya Sam ya. Nggak bosen kan? Betul. Nggak kapok kan ya berulang kali? Nggak bosen. Ngobrol tuh enak dong nggak? Iya Mungkin dong nanti ya. kita ada tamu-tamu ya, iya. kita ngobrol macam-macam. Nanti untuk episode selanjutnya saya akan menghadirkan tamu ya, yang akan kita ajak ngobrol juga. Ini nuansanya udah Ramadan ya, jadi insya Allah. Oke, boleh di-spill ya si Sam siapa nanti? Atau nanti biar jadi kejutan? Nanti kita nanti dirahasiakan dulu, nanti kita kasih surprise. Oke, jadi yang pasti adalah PMI kita yang tinggal di Hong Kong. Kita mau denger nih nanti kira-kira benar nggak sih kata Sam nih ada yang nggak dibolehin puasa sama majikannya. Nah, nanti kita cek di episode selanjutnya. Betul. Saya Skarsari harus undur diri. Skarsari dari RRI Voice of Indonesia dan rekan saya Sam dari RTHK Radio Television Hong Kong ya. Kita mengucapkan terima kasih. Ya. Sama-sama, dan akan kita jumpa lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.